Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Danau Unhas yang terletak di kampus Universitas Hasanuddin kini menjadi perhatian sebagai tempat untuk healing dan juga bersantai. Tapi selain itu, Danau Unhas juga memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan dari tanaman eceng gondok yang tumbuh di sana. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Eceng gondok adalah salah satu jenis tumbuhan air mengapung. Tanaman ini adalah tanaman hias yang dibawa oleh none-none Belanda ke Indonesia. Bunganya yang berwarna ungu sangat memikat untuk dijadikan sebagai tanaman hias, sebagaimana tanaman teratai. Karena berada di perairan, tanaman eceng gondok ini akan menyerap seluruh unsur hara atau nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Maka dari itu, tanaman eceng gondok dapat bertumbuh dan berkembang biak dengan sangat cepat. Universitas Hasanuddin mempunyai perairan tawar yang seringkali disebut Danau Unhas yang ditumbuhi oleh eceng gondok. Selama ini, insan kampus masih memandang eceng gondok sebagai pemahaman awam tentang eceng gondok, yaitu sebagai gulma. Oleh karenanya, eceng gondok di kampus Unhas hanya dibersihkan secara manual dan dibuang sebagai sampah. Padahal, eceng gondok ini dapat mempunyai berbagai fungsi ekologis dan ekonomis. Tanaman eceng gondok yang tumbuh subur di Danau Unhas ternyata menyimpan banyak manfaat. Berbagai penelitian telah dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Universitas Hasanuddin. Beragam fungsi ekologis eceng gondok seperti tempat berteduh, mencari makan, dan perlindungan bagi benih ikan-ikan air tawar. Eceng gondok juga mempunyai kemampuan yang handal dalam menyerap bahan organik serta bahan-bahan pencemar logam. Bahan pencemar seperti logam akan terikat dengan kuat dalam tubuh eceng gondok. Logam tidak mudah luruh ke lingkungan sekitar. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkan eceng gondok sebagai bahan dasar pembuatan kerajinan. Di samping itu, eceng gondok juga dapat digunakan sebagai sumber gas dengan memasukkan eceng gondok dalam reaktor biogas. Eceng gondok juga dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan kertas. Ya, eceng gondok di Danau Unhas itu sebenarnya sangat bagus itu. Karena sekarang ini dengan banyaknya penelitian tentang daya serap eceng gondok terhadap bahan pencemar yang didasarkan pada tadi itu bahwa dia sebagai sebuah tanaman pasti akan menyerap bahan organik, kebetulan akarnya ada di perairan. Maka dia bisa menyerap bahan organik yang berlebih di perairan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau perairan itu ada bahan pencemar seperti logam, pestisida, dan bahan pencemar yang lainnya, itu bisa diserap oleh eceng gondok gitu. Selain untuk menyerap bahan organik berlebih yang ada di perairan dan untuk mengatasi pencemaran di Danau Unhas, eceng gondok di Danau Unhas jika dikelola dengan baik dapat menjadi barang kerajinan seperti sandal, tikar, tas, dan masih banyak lagi yang dapat berpotensi cuan. Produk-produk ramah lingkungan ini memiliki pasar yang cukup luas, baik di dalam atau di luar negeri. Harga jual yang tinggi menjadikannya sebagai sumber pendapatan yang menjanjikan. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, minum air kelapa muda tentu sudah menjadi hal biasa. Namun berbeda dengan olahan kelapa muda yang satu ini, yaitu kelapa bakar. Selain menyegarkan, kelapa bakar juga dipercaya memiliki berbagai macam khasiat. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Kelapa merupakan hasil alam yang memiliki sejuta manfaat. Mulai dari akar hingga ujung daun, bisa dimanfaatkan dan diolah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Terutama pada buah kelapa yang bisa diolah untuk berbagai jenis makanan dan minuman segar lainnya. Air kelapa muda tentu menjadi favorit banyak orang. Selain rasanya yang menyegarkan, air kelapa muda bisa membantu hidrasi tubuh dengan baik. Namun, berbeda dengan olahan kelapa muda yang satu ini nih, masih jarang ditemukan dan jarang diketahui banyak orang, yaitu kelapa bakar. Terdengar unik bukan? Biasanya, air kelapa muda yang dicari banyak masyarakat. Lain dengan kelapa muda bakar milik Pak Kumis yang terletak di Jalan Pasar Hertasning, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Usaha ini didasari dari gagasan dari salah satu anaknya yang berstudi farmasi di salah satu kampus di Kota Makassar. Ia menyatakan tawaran usaha ini disampaikan dengan detail tentang manfaat kelapa bakar sekaligus racikan rempah yang cocok dan enak tanpa mengurangi khasiat dari kelapa bakar tersebut.
Kelapa dibakar selama 2 jam hingga kulit kelapa tersebut gosong. Lalu ditambah dengan beragam rempah-rempah hasil resep racikan tersendiri sehingga menghadirkan cita rasa yang unik. Jadi ini dulu sebelum COVID, pas setelah COVID, mulai dia orang berdatangan sudah tahu manfaatnya. Jadi sebelum COVID sudah orang tahu manfaatnya, pas COVID masuk, di situ. Jadi dulu saya tidak sempat, anakku juga bilang ini syuting ini karena terlalu banyak orang dulu. Jadi kita dulu bakar hingga 2,5 1 hari, 250 biji. Jadi sampai jam 4 subuh, waktu COVID. Sampai jam 4 subuh, hampir 24 jam. Khasiatnya insya Allah ya salah satu misalnya ada batu ginjal, batu empedu, gula tinggi, hipertensi. Itu minimal ini kalau tiada penyakit stamina tambah bagus. Jadi bikin orang ya imunnya naik. Ya. Alhamdulillah yang berhasil sini deh itu yang betul-betul rutin meminumnya. Adakah yang biasa 1, 2, 3 kali sudah langsung semua, tidak bisa ini. Ada ini sampai 27 hari full non stop. Itu hari dia mau cuci darah, alhamdulillah kartininya turun. Tidak jadi cuci darah. Batu ginjal biasa hari keempat dia keluar. Batu empedu ya agak lama karena dia keras. Tapi kalau kayak gula, hipertensi, saya biasa insya Allah 1 minggu. Itu dia rutin. Alhamdulillah banyak pelanggan. Sampai dokter banyak datang sini. Saya pernah masuk di postingan grup ID ini. Bagi masyarakat yang ingin berikhtiar sembuh dari berbagai macam penyakit, boleh nih mencoba ikhtiar dengan rutin minum bakar kelapa milik Pak Kumis. Nuri Nurhayati, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Mengeluarkan gas dari tubuh atau yang dikenal sebagai kentut adalah fenomena alam yang dialami setiap manusia. Namun mengapa ada kentut yang berbau dan juga ada yang tidak? Artikel ini akan mengungkap proses ilmiah di balik fenomena ini, pentingnya kentut berbau bagi kesehatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kentut berbau dihasilkan dari proses fermentasi bakteri di dalam usus besar. Ketika makanan yang kita konsumsi mencapai usus besar, bakteri baik yang ada di sana membantu mencerna makanan tersebut. Dalam proses ini, bakteri menghasilkan gas seperti hidrogen sulfida, yang dikenal karena baunya yang khas seperti telur busuk. Hidrogen sulfida adalah salah satu gas utama yang menyebabkan bau pada kentut. Gas yang berbau seperti hidrogen sulfida terbentuk ketika bakteri usus mencerna makanan yang kaya akan sulfur, seperti daging merah, telur, dan beberapa jenis sayuran seperti brokoli dan kubis, jelas dokter Rini. Selain itu, kondisi tertentu seperti intoleransi laktosa atau penyakit seliak dapat meningkatkan produksi gas yang berbau karena makanan tidak dicerna dengan baik dan terfermentasi di usus. Kentut dianggap sebagai bagian normal dari fungsi tubuh kita yang sehat ya, karena merupakan mekanisme alami untuk mengeluarkan gas yang terbentuk dalam saluran pencernaan. Jadi kita bisa bayangkan kalau tidak kentut ya, gas yang ada di dalam tubuh akan terus bertambah ya. Nah, tentu saja proses penting ini perlu ya, karena dengan adanya kentut itu maka mengurangi tekanan yang ada di usus ya. Jadi kita nggak kembung ya, ada keseimbangan tekanan dalam saluran pencernaan, dan tentu saja dengan tidak kembung kan perut jadi nyaman. Kemudian ini juga kentut merupakan indikator fungsi pencernaan yang normal. Jadi bayangkan kalau tidak kentut tadi saya sampaikan ya, kentut ini menunjukkan bahwa sistem pencernaan berfungsi dengan baik. Jadi dia ada proses makanan, jadi usus bergerak ya, kemudian memecahnya dengan bantuan bakteri usus. Nah, ini adalah tanda bahwa terjadi fermentasi makanan dan berjalannya fungsi pencernaan kita yang normal. Kemudian tentu proses daripada kentut itu adalah pembuangan zat yang tidak diinginkan ya, mengeluarkan atau membantu menjaga keseimbangan kimia dalam saluran pencernaan kita. Penting untuk memahami bahwa meskipun bau kentut mungkin tidak menyenangkan, itu adalah bagian normal dari proses pencernaan dan bahkan bisa menjadi indikator kesehatan. Misalnya perubahan bau atau frekuensi kentut bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan yang memerlukan perhatian medis. Jadi, meskipun kita seringkali merasa malu atau tidak nyaman membicarakan topik ini, penting untuk memahami bahwa kentut berbau adalah bagian alami dari kesehatan pencernaan. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang perubahan pada bau atau frekuensi kentut, sebaiknya konsultasikan dengan dokter Anda. Dengan memahami lebih dalam tentang fenomena ini, kita dapat lebih menghargai kompleksitas tubuh manusia dan pentingnya menjaga kesehatan pencernaan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.
Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.